Selamat pagi Ibu Rosa, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, Bapak dan Ibu guru sekalian. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di hari ini kami kelompok 1 mendapat kesempatan untuk mempresentasikan modul 1 kegiatan belajar 1 dan 2. Izinkan saya Nika Dewarsini akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan kegiatan belajar pertama. Di modul pertama ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu ini merupakan konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak-anak. Pembelajaran terpadu juga sangat diperlukan oleh seorang guru yang berperan sebagai pelaksana pembelajaran, sehingga dapat mampu mengarahkan siswa pada pengembangan kemampuan dan daya kreativitas mereka. Nah, di kegiatan belajar 1 ini kita akan membahas konsep dasar pembelajaran terpadu. Adapun cakupan bahasan yang akan kita bahas atau diskusikan hari ini adalah pertama mengenai pengertian, yang berikutnya karakteristik, landasan-landasan, fungsi serta prinsip pembelajaran terpadu, dan manfaat dari pembelajaran terpadu. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan bahas pengertian pembelajaran terpadu. Secara teoritis, terdapat dua istilah yang memiliki hubungan yang sangat erat berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu integrated curriculum atau kurikulum terpadu dan integrated learning atau pembelajaran terpadu. Nah, kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Rasional dari pemaduan itu antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah karena kebanyakan masalah dan pengalaman itu bersifat interdisipliner. Yang kedua, adanya tuntutan interaksi kolaboratif yang tinggi di dalam memecahkan berbagai masalah. Berikutnya, akan memudahkan anak membuat hubungan antar skemata dan transfer pemahaman antar konteks. Yang keempat adalah untuk alasan efisiensi. Dan yang kelima adalah adanya tuntutan keterlibatan anak yang sangat tinggi dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran terpadu ini adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Fokus perhatian dari pembelajaran terpadu ini terletak pada proses yang ditempuh siswa saat pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus mereka kembangkan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Lalu, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak atau simultan. Dan yang ketiga, menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda, dengan harapan siswa akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Nah, pembelajaran terpadu ini merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yang berangkat dari teori pembelajaran yang menolak proses latihan atau hafalan semata sebagai dasar dari pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Nah, teori ini dimotori oleh tokoh psikologi yaitu Gestalt. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik dari pembelajaran terpadu. Nah, karakteristik dari pembelajaran terpadu ini yaitu berpusat pada anak, memberikan pengalaman langsung kepada anak sehingga menjadi lebih bermakna, bersifat holistik atau menyeluruh, dengan menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dengan pemisahan yang tidak begitu jelas, namun tetap bersifat luas karena hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai minat dan kebutuhan anak. Nah, sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut.
Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada siswa atau sering kita sebut dengan student centered. Yang kedua, belajar ini harus melalui pengalaman langsung, mungkin dari pengamatan-pengamatan atau percobaan-percobaan. Yang ketiga, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Yang keempat, menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat luas atau fleksibel. Dan yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, berikutnya kita akan membahas landasan dari pembelajaran terpadu. Nah, landasan-landasan yang perlu mendapat perhatian dari kita selaku guru di dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar ini meliputi tiga hal. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, dan yang ketiga, landasan praktis. Kita akan bahas satu persatu. Nah, landasan filosofis ini adalah landasan yang berkaitan dengan pentingnya aspek filsafat dalam melaksanakan pembelajaran terpadu. Landasan filsafat menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong pelaksanaan pembelajaran terpadu yang berbeda pula. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran terpadu ini sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat. Yang pertama, aliran progresivisme, yang kedua aliran konstruktivisme, dan yang ketiga aliran humanisme. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak, Ibu, atau rekan mahasiswa bisa membacanya dalam modul pembelajaran tematik terpadu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan psikologis. Nah, landasan psikologi ini berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi atau teori belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama di dalam menentukan isi atau materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan anak. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi ataupun materi pembelajaran terpadu tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Nah, yang berikutnya, landasan praktis. Nah, landasan praktis ini berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga haruslah mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, kita sekarang bahas poin yang keempat, yaitu prinsip-prinsip dari pembelajaran terpadu. Nah, dalam proses pelaksanaan pembelajaran terpadu, maka kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single actor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin selama ini kita menerapkan sistem seperti ini, nah saat ini kita harus mulai berubah ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok haruslah jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan yang ketiga, guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terfikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, berikutnya di dalam proses penilaian, pembelajaran terpadu ini perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri atau self-evaluation, di samping bentuk penilaian lainnya. Yang kedua, guru juga perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah disepakati. Nah, mungkin di sini maksudnya adalah kita masing-masing sekolah memiliki standar kriteria ketuntasan minimal ya, yang harus dicapai oleh peserta didik di masing-masing sekolah. Ini juga bisa menjadi cermin dari mutu sebuah sekolah. Berikutnya adalah manfaat dari pembelajaran terpadu. Ada banyak manfaat. Saya di sini hanya merangkumkan di 5 saja. Untuk selebihnya mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yang pertama adalah dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran, maka akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kemudian yang kedua, peserta didik akan mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna
Sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan sebagai tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran terpadu akan dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong akan sedikit sekali terjadi. Dan yang kelima, pembelajaran terpadu dapat memberikan penerapan-penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, mungkin setelah ini presentasi dari kegiatan belajar yang kedua dari modul pertama ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Ria Melati. Kepada Ibu Ria Melati, kami persilakan. Baik, kita akan lanjut ke dalam kegiatan belajar kedua, yaitu model-model pembelajaran terpadu. Menurut Robin Fogarty, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu di mana kesemuanya itu saling berkaitan. Ya, jadi konsep dasar pembelajaran terpadu di SD yang pertama, ada berbagai macam model pembelajaran terpadu. Ya, menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut adalah yang pertama fragmented, yang kedua connected, yang ketiga nested, yang keempat sequenced, yang kelima shared, yang keenam wrapped, yang ketujuh threaded, yang kedelapan integrated, yang kesembilan immersed, yang ke-10 networked. Ya, selain pandangan Robin Fogarty, ada juga pandangan Jacob yang mengemukakan 5 pilihan bentuk keterpaduan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu discipline based, parallel, multidisciplinary, interdisciplinary, and integrated. Selanjutnya, model-model pembelajaran terpadu yang 10 itu adalah yang pertama fragmented atau model penggalan. Model penggalan ini pokok pembahasannya dalam satu mata pelajaran dengan yang lain terdapat pemisah. Misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, membaca, berbicara, menulis itu dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Jadi butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah dalam proses pembelajarannya. Butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah model sarang atau nested. Model sarang ini pembelajarannya memfokuskan keterpaduan dari berbagai aspek pada satu mata pelajaran. Ya, misalnya pada jam-jam tertentu, jadi target utamanya itu adalah materi pembelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir atau mengorganisasi. Dia juga memadukan aspek kognitif dengan psikomotorik serta memadukan keterampilan sikap dan komunikasi. Selanjutnya adalah model keterhubungan. Model ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Misalnya seperti kosakata, struktur membaca dan mengarang misalnya dapat dipayungkan pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Lalu model urutan atau rangkaian. Model urutan atau rangkaian ini model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Misalnya isi cerita dalam roman sejarah ya, misalnya topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan sejarah perjuangan bangsa atau karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Selanjutnya adalah model-model pembelajaran terpadu. Model ini adalah model shared, model bagian. Biasanya disebut dengan model bagian. Bentuk pemaduan pembelajaran
akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Jadi misalnya butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN dapat bertumpang tindih misalnya dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSPB dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah model galur. Model galur adalah model pemaduan bentuk, keterampilan, dan berfokus pada meta kurikulum. Misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel dan sebagainya. Itu adalah model galur. Selanjutnya adalah model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba adalah model yang paling populer. Ya, karena model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Selanjutnya model keterpaduan. Model keterpaduan adalah pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Misalnya topik tertentunya topik evidensi yang semulanya terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial. Agar tidak membuat muatan kurikulum yang berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu saja, misalnya pengetahuan alam. Atau contoh lain, dalam teks membaca yang merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia dapat dimasukkan butir pembelajarannya dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Ya, selanjutnya adalah model celupan. Model ini adalah model yang dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, selanjutnya adalah model jaringan atau network. Model jaringan adalah model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi yang berbeda-beda. Jadi, belajar ini adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Selanjutnya, model pembelajaran terpadu yang dipakai di sekolah dasar, model-model yang telah dikemukakan oleh Robin, Forganty, dan Jacob tadi tidak semua tepat diterapkan di sekolah dasar Indonesia. Menurut hasil pengkajian tim pengembang PGSD, terdapat 3 model pembelajaran terpadu yang nampak paling cocok atau tepat diterapkan di sekolah dasar kita. Ada 3. Yang pertama yaitu model jaring laba-laba atau web. Yang kedua model keterhubungan atau connected. Yang ketiga model keterpaduan integrated. Ya, model jaring laba-laba seperti yang dijelaskan tadi adalah model pembelajaran ya yang menggunakan pendekatan tematik. Lalu yang kedua, model keterhubungan connected itu model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya itu ada hubungannya. Bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya dalam satu mata pelajaran saling terpadu atau saling terhubung. Yang terakhir adalah model keterpaduan. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan antar mata pelajaran.
Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Jadi guru nanti yang pertama guru harus lakukan adalah menyeleksi konsep mata pelajaran dan sikap yang akan diajarkan dalam satu semester tersebut. Selanjutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki itu memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai mata pelajaran yang lain. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.